Bapak Pendeta Hengki Laizang untuk mendengarkan firman. Puji Tuhan. Pak Jimmy, kedengaran suara saya? Puji Tuhan. Iya. Saya ingin mengajak kita pertama-tama berdoa bersama-sama dulu ya, sebelum kita memulai firman. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu, karena malam ini kami boleh bersekutu bersama-sama via Zoom online ini, Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya ada maksud rencana Tuhan, dan kiranya Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami, menjamah hati kami, biarlah hati kami senantiasa menjadi tanah yang subur. Kami sangat rindu, haus untuk persekutuan ini, untuk kebenaran firman-Mu, dan untuk kebersamaan kami boleh saling menguatkan, boleh saling menghibur, boleh saling mendorong satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu sekali lagi menguatkan kami, memberkati kami sekalian. Firman-Mu yang berkuasa, Firman-Mu yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. 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 Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk malam hari ini. Ya, Shalom. Ya. Semuanya. Saya sungguh berdoa supaya kita semua boleh baik-baik saja, sehat-sehat saja seperti firman Tuhan katakan. Amin. Ya. Ya. Melihat kondisi ekonomi dan kehidupan di tengah pandemi kita hari-hari ini, saya pikir sangat perlu bagi kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus 100%. Ya, semakin hari kalau kita merasa kita kurang, kita harus terus menambah-nambahkan iman kita. Nah, itu sebabnya hari ini saya rindu untuk sharing tentang iman, ya, bagaimana kita bisa menghasilkan terobosan di dalam kehidupan kita, ya, dan kita mau belajar dari perempuan Kanaan, ya, sama seperti kita, dia bukan orang Yahudi, kan kita bukan Yahudi, kita Yahudi rohani, amin, ya, saudaraku. Jadi saya ingin ajak kita, nah, pas saya mau ngomong ini, ya, temanya hari ini tentang waktu Tuhan Yesus diam saja, ya. Kita mau baca dari Matius 15, ya, ayat 21 sampai 28, ya. Kalau boleh kita baca sama-sama yuk, ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Terus 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Terus 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, di dalam perjalanan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus mengambil satu waktu untuk dia menyingkir ke Tirus dan Sidon. Nah, boleh kasih lihat petanya. Nah, hostnya boleh tolong kasih lihat petanya. Keluar nggak ya? Nah, itu dia. Jadi, Tirus dan Sidon itu di bawah Lebanon. Lebanon yang barusan terjadi ledakan hebat itu. Ya, kita semua udah lihat videonya pasti ya. Itu kelihatan di atas lingkaran itu ada kota Beirut. Ya. Nah, Tuhan Yesus, dia kan ada di Kapernaum biasanya. Markasnya Tuhan Yesus itu kan dari Nazaret, kota kecil, dia nyebrang ke Kapernaum karena Kapernaum itu lebih strategis. Kapernaum itu kota yang lebih besar. Ya. Jadi pusat pergerakan Tuhan Yesus itu ada di kota Kapernaum. Nah, pinggirannya itu kan
apa namanya itu, Danau Galilea itu, Danau Tiberias, sama aja. Nah, saudaraku, mungkin ada satu masa di mana Yesus itu penat, dia capek, jadi dia menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, dia naik, ya, saudaraku. Jadi dia naik ke atas dengan harapan dia akan menyingkir dan tidak ada orang yang mengenalinya. Saudaraku, saya ingin kita melihat kondisi ini bahwa ketika Yesus ada di Tirus dan Sidon pun ada perempuan yang bisa mengenali dia. Ya, jadi ini sangat menarik. Nah, kembali lagi saya ingin menegaskan buat kita semua bahwa dalam perjalanan kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang Kristen, jangan pernah bermimpi bahwa kita tidak ada persoalan dalam hidup ini. Selalu akan ada persoalan, ya, besar atau kecil, susah, senang, ya, saudaraku. Jadi kita harus betul-betul menjalani kehidupan kita ini, jangan memboroskan energi kita dengan banyak bersungut-sungut atau mengeluh atau berpandangan negatif. Segala sesuatu yang sikap kita kalau negatif itu akan sangat menguras energi kita, sangat menguras kondisi hati kita. Makanya misalkan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ya, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, saudaraku, jadi seperti maraton, lari maraton itu harus hemat nafas, harus pintar-pintar atur kecepatan lari. Nah, kita juga di dalam perjalanan kekristenan kita juga kita harus pintar-pintar untuk mengatur nafas dan mengatur kecepatan lari kita. Jangan boros energi, ya. Kalau kita terus fokus kepada masalah, ya, maka energi kita akan habis, ya. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu jangan khawatir, ya, kesusahan hari ini cukup buat hari ini, besok ada kesusahannya lagi, ya. Kenapa? Supaya kita ini bisa hemat energi kita. Karena kalau kita terus fokus dan terus khawatir kan kita khawatir hari esok, khawatir minggu depan, 1 bulan lagi, 3 tahun lagi, ya, kan khawatir terus. Jadi kita terkuras energi kita. Maka kita nggak akan finish-finish. Tetapi kalau pandangan kita tertuju kepada Kristus, kita pasti akan selesai, saudaraku. Ya, jadi sama seperti orang kalau lagi nyetir, kalau terus lihat kaca spion, terus lihat ke belakang, kita bisa kecelakaan, bisa tabrakan. Atau kalau kita terus melihat masalah, kita lihat, wah, Jakarta ini macet. Nah, ini udah mulai longgar, udah mulai macet lagi. Saudaraku, kita nggak akan kemana-mana. Betul nggak? Ya, akan susah bagi kita. Nah, perempuan Kanaan ini adalah bangsa penyembah berhala. Yang menarik sekarang di Tirus Sidon itu, perempuan penyembah berhala ini, perempuan Kanaan ini, dia bisa datang kepada Tuhan Yesus. Ini menarik sekali, ya, sangat menarik. Ini berarti Tuhan Yesus itu sangat terkenal, ya, sampai ke bangsa-bangsa yang lain, ya. Bahkan kita mungkin Tirus dan Sidon itu dekat dengan Kapernaum. Mungkin Kapernaum itu seperti kota persinggahan kali, ya. Ya, sehingga Yesus itu bisa tersebar kemana-mana beritanya. Dan Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang membawa, yang menjawab kebutuhan. Ya, sesuatu yang menjawab kebutuhan atau seseorang yang menjawab kebutuhan itu pasti akan booming, betul tidak? Ya, seperti yang kita pakai sekarang, Zoom. Zoom ini kan mendadak di tengah pandemi ini sangat banyak dipakai oleh orang sehingga pemilik Zoom, ownernya sekarang menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Ya, jadi fenomena Zoom ini adalah sangat menjawab kebutuhan orang hari ini. Ya, jadi perempuan itu sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa hanya Tuhan Yesus itulah yang menjadi jawaban bagi persoalannya dia. Nah, apapun yang terjadi, ya, pada waktu kita memilih untuk datang kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami terobosan, ya, breakthrough faith saya sebutnya. Jadi iman yang membawa kepada terobosan, ya. Nah, bagaimana caranya sekarang? Saya ingin ajak kita langsung lihat poin yang pertama, saudaraku, ya. Poin yang pertama, bagaimana kita bisa mempunyai iman yang menghasilkan terobosan adalah kita harus mengambil keputusan. Ambil keputusan dulu untuk selalu datang kepada Tuhan Yesus dalam segala musim. Ya. Jadi baik atau tidak baik waktunya, kita harus selalu datang kepada Tuhan.
Kita jangan hanya datang kepada Tuhan di saat yang tidak baik, atau hanya di saat yang baik kita datang kepada Tuhan, tidak. Di waktu-waktu yang baik, sebetulnya inilah waktu yang untuk bisa kita membangun fondasi iman kita dengan sebaik-baiknya. Di waktu-waktu yang baik. Ya, sebetulnya itulah waktu di mana kita menggali isi Alkitab, kita rajin ibadah, kita rajin mengikuti kelompok kecil, kita rajin hadir dalam pemuritan. Supaya apa? Supaya kita bisa punya dasar yang kuat. Kita membangun fondasi dari batu karang, yaitu Kristus, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Nah, inilah waktu yang baik untuk kita rileks, untuk kita bisa merenungkan firman, untuk kita bisa menyembah Tuhan, untuk kita bisa baca firman, baca Alkitab. Ya, dengan serius, saudaraku. Ya, ingat di dalam 2 Timotius pasal 3 itu dikatakan bahwa di akhir zaman itu ada banyak orang itu akan datang beribadah kepada Tuhan. Tapi mereka sebetulnya memungkiri kekuatannya. Mereka nggak serius sebetulnya. Mereka nggak percaya. Nah, itu di waktu-waktu yang baik, sebetulnya itulah kesempatan di mana kita belajar sebanyak-banyaknya. Di mana kita membangun iman kita, membangun di atas fondasi yang kuat. Nah, di saat-saat yang tidak baik, seperti sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tahun ini, ya, di saat ketika hujan, badai, banjir datang, inilah waktu di mana Tuhan tuh menguji iman kita. Ya, inilah waktu di mana iblis sendiri mencoba untuk menjatuhkan kita, menghancurkan iman kita. Jadi pondasi iman kita sekarang justru betul-betul diuji. Ya, pada saat orang ibadah online, seperti sekarang. Nah, orang ikut ibadah online serius apa enggak? Ya, sungguh-sungguh apa enggak? Atau kita males-malesan atau hanya sekedar kewajiban aja. Jemaat kami sempat menjalankan ibadah online dan nggak tahu seberapa banyak yang serius, saudaraku. Ya, bahkan ada yang saya tahu dia tidak ibadah sama sekali. Ya, jadi inilah waktu di mana orang-orang tuh diuji imannya. Apakah mereka tetap setia kepada Tuhan? Walaupun hanya sekedar ibadah online di rumah saja, tapi kita betul-betul serius nggak ya ikut ibadah ini ya. Jadi ini adalah waktu di mana kita bisa mempraktekkan iman kita. Keinginan-keinginan kita dicobai untuk kita malas, untuk kita memilih untuk bermain gadget dan sebagainya. Dalam masa-masa sukar seperti sekarang, banyak orang menjadi kecewa kepada Tuhan. Ya, kok Tuhan nggak jawab doa saya? Dan mereka kemudian memilih untuk meninggalkan iman, meninggalkan Tuhan. Nah, padahal sebetulnya di masa sulit ini justru adalah waktu di mana kita berpegang sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Betul tidak? Amin nggak, saudaraku? Ya, di mana kita betul-betul percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahwa kita ini tidak akan dicobai melewati batas kemampuan kita. Sebaliknya Tuhan selalu akan memberikan jalan keluar. Inilah waktu di mana kita menguji firman bahwa Tuhanlah penolongku, Tuhanlah pelepasku. Nah, firman-firman seperti ini yang seharusnya kita pegang, yang semakin menguatkan kita. Nah, saudaraku, pertanyaan saya begini, apakah waktu perempuan itu datang kepada Tuhan Yesus, dia langsung menerima jawaban? Kita tahu cerita, tadi kita udah baca. Tidak. Yesus tidak menggubris dia, Yesus terus berjalan, bahkan murid-muridnya berkata kepada guru usir dia saja, dia ganggu sekali. Nah, saudaraku, sekali lagi, saya nggak tahu bagaimana cara perempuan ini bisa mengenali Yesus. Yesus kan sedang retreat, Yesus kan sedang mengungsi istilahnya, menenangkan diri ke Tirus dan Sidon. Tapi perempuan ini berhasil mengenali Yesus. Entah bagaimana cara dia bisa mengenali Yesus. Dia panggil Yesus itu anak Daud. Nggak semua orang loh panggil dia anak Daud. Nggak semua orang benar-benar percaya dia anak Daud. Ya, berarti perempuan ini mengikuti berita tentang Tuhan Yesus. Dia tahu sesuatu tentang Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus masuk ke daerahnya, dia langsung mengenali bahwa itu Yesus. Ya, jadi Yesus ini menarik perhatian perempuan. Perempuan ini melangkah datang kepada Tuhan Yesus. Ya, dan saya percaya inilah langkah yang sangat penting untuk kita mengambil keputusan seperti perempuan ini. Dia datang kepada Tuhan dalam segala musim. Bahkan ketika dia ditolak, dia seolah-olah dicuekin, dia tidak digubris, dia tetap datang kepada Tuhan. Mengambil keputusan
itu artinya kita tidak akan terpengaruh oleh apapun juga. Dia tidak ragu, dia tahu, dan dia hanya tahu satu hal saja, bahwa Yesus satu-satunya pribadi yang sanggup untuk menyembuhkan anaknya. Nggak ada jalan lain lagi. Ya, amin. Poin yang kedua adalah jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah ada keinginan untuk menyerah. Ed Cole almarhum pernah berkata bahwa seorang pemenang bukanlah seorang yang nggak pernah gagal, tapi dia tidak pernah menyerah. Dia bisa gagal, tapi dia nggak pernah mau menyerah, saudaraku. Ya, nah, saya nggak tahu Yesus itu pura-pura nggak dengar, atau memang nggak dengar, atau dia sengaja nggak mau dengarkan perempuan ini. Ya, murid-murid sudah mencoba untuk usir dia, mungkin gagal. Nah, itu sebabnya murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan aja deh yang usir dia, kami kayaknya gagal deh. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus cuek, murid-muridnya menolak perempuan ini. Perempuan ini tetap bertahan. Dia nggak langsung pulang, dia nggak pergi, dia nggak merasa malu bagaimana, dia nggak menyerah. Kenapa? Karena dia tahu satu-satunya jawaban buat anaknya adalah Yesus. Ya, hanya Yesus yang bisa memberikan solusi. Dia udah dengar dari mana-mana. Dia pasti udah dengar dari mana-mana berita tentang Yesus. Jadi dia percaya dan dia bertahan. Nggak ada jalan lain lagi. Dia memohon dan dia akan rela lakukan apa saja. Terus terang, saudaraku, baru kali ini saya melihat Yesus itu seolah-olah diskriminasi. Ya. Tapi yang luar biasa adalah, saya katakan perempuan ini betul-betul hebat. Dia nggak berubah pengharapannya, walaupun dia dicuekin. Saudaraku, seseorang kalau menyerah, dia akan kehilangan kesempatan untuk menerima hasil. Ya, seperti petinju, kalau dia pernah dipukul jatuh, kalau dia menyerah, dia nggak mau bangun lagi, dia pasti udah kalah di situ. Tapi selama dia masih mau bangun, saudaraku, petinju ini masih punya harapan. Ya, saya pernah membaca kisah tentang Mbak Im Wong, dia usaha kuliner selama 7 tahun kemudian, nah, baru dia berhasil. Dia bercerita. 7 tahun dia bekerja keras. Ya. Colonel Sanders, kita tahu ceritanya, bagaimana dari kecil sampai dia menikah, dia dewasa, sampai dia tua, dia belum pernah berhasil. Justru di waktu dia tua, usia 60-an, ya, dia keliling jual resep ayam gorengnya, baru dia berhasil. Itu pun belum maksimal. Ya, umur 70 tahun dia punya 200 restoran dan seterusnya. Ya, sampai dia meninggal, KFC akhirnya dibeli oleh Pepsi Cola. Harganya sudah jutaan dolar. Saudaraku, terkadang kita melihat dan pesimis, bisa aja. Tapi kalau kita mengambil keputusan untuk tidak menyerah, kita bisa akhirnya menjadi seorang pemenang. Amin. Yang penting jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Kita nggak pernah tahu. Abraham Lincoln adalah seorang yang jatuh bangun di dalam perjalanan kehidupannya. Tapi dia juga tidak pernah menyerah. Ada banyak orang yang tidak pernah menyerah, dan mereka pada akhirnya berhasil. Saya percaya selama kita terus menabur, pada akhirnya kita akan menuai juga. Karena itu hukumnya. Ya, itu hukum yang Tuhan ajarkan. Yang ketiga, tingkatkan keintiman kita dengan Tuhan. Ya, tingkatkan keintiman kita dengan Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Ya. Jadi setelah dia diusir, setelah dia dicuekin, mungkin dikata-katai dengan kasar, perempuan ini bukannya menjauh, tapi dia justru mendekat. Dan yang luar biasa, dia menyembah Tuhan. Sambil dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya, seperti gambar slide ini, di talinya sudah tinggal satu lagi, putus, sudah selesai. Tapi satu lembar tali yang terakhir itulah justru kita terus bertahan dengan tali yang selembar itu. Ya, jadi saudaraku, perempuan ini terus mendesak. Dia memaksakan untuk terus mendesak. Dia berteriak-teriak kepada Tuhan. Ya, mendesak mendekati Tuhan. Seperti orang yang mau tenggelam, dia teriak tolong. Dia udah nggak malu-malu lagi bilang tolong enggak. Ya, saudaraku, kita bisa mendapatkan kekuatan rohani justru ketika kita dekat dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan. Kekuatan rohani, terobosan
rohani itu akan terjadi ketika kita sangat-sangat dekat. Ya, tidak ada harapan yang lain lagi selain Tuhan Yesus. Ya, jadi nutrisi itu, kekuatan itu akan masuk ke dalam diri kita seperti ranting yang tertanam di pokok anggur. Ketika kita tertanam, ya kita akan menerima asupan dari pokok anggur itu, dan kemudian kita akan menghasilkan buah. Itu maksudnya. Jadi perempuan ini tetap mendekat walau dia nggak peduli dengan sikap murid-muridnya yang bermusuhan, ya, atau perkataan-perkataan Kristus yang seolah-olah menolak dia, ya. Aku hanya datang kepada umat Israel saja, kata Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ya. Nggak apa-apa. Tuhan katakan kamu nggak bagus ya hanya makan roti buat anak-anak itu. Iya Tuhan, tapi aku kan tetap anjing itu masih bisa makan remah-remah roti itu. Ya, wow, luar biasa sekali. Jadi dia nggak merasa sakit hati atau kecewa dengan Tuhan, tapi dia menyadari siapa dirinya, saudaraku. Dia sebagai non-Yahudi, bukan orang Israel, dia sangat tahu diri. Makanya dia mendekat, dia menyembah, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, banyak orang seringkali nggak mendapatkan apa-apa daripada Tuhan, karena kita mendekat tapi hati kita masih tinggi, sombong. Ya, kita merasa bahwa, oh saya layak, Tuhan itu harus, wajib memenuhi kewajiban, wajib memenuhi janji dan sebagainya. Perempuan ini dia tahu Tuhan itu sangat baik dan penuh kasih karunia. Dia panggil dia anak Daud. Tapi dia sangat merendah, saudaraku. Dia menyembah Tuhan. Ya, dia nggak tersinggung, dia nggak marah, walaupun kata-kata Tuhan itu seolah-olah terdengar sangat kasar. Ya, seringkali kita menjadi marah karena kita merasa harga diri kita diinjak-injak. Kita gampang tersinggung, betul nggak? Saudaraku, saya percaya bahwa kita harus fokus 100% kepada Tuhan. Ya, ketika kita mendekat kepada Tuhan, pandangan kita harus tertuju penuh kepada Tuhan. Coba lihat slide satu lagi. Ya. Nah, coba buka ayatnya. Nah, saudaraku, ini adalah kejadian ketika Yesus selesai mengadakan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Kemudian dia menyuruh orang banyak itu makan. Setelah makan, udah sore, dia suruh semua orang banyak itu pulang, sementara murid-muridnya dia suruh nyebrang duluan. Yesus sendiri naik ke atas bukit, kemudian dia berdoa di situ. Nah, menjelang tengah malam, ya, sedang murid-muridnya menghadapi angin badai, angin keras, Yesus kemudian berjalan di atas air. Ya, pada waktu Yesus berjalan di atas air, saudaraku, murid-muridnya ketakutan, tapi Yesus katakan, tenanglah, ini aku. Ya, pada waktu Yesus berkata demikian, Petrus kemudian langsung respon. Petrus kemudian mengatakan, Tuhan kalau memang itu engkau, ya kalau memang itu engkau, Tuhan suruhlah aku juga berjalan kepadamu. Ya, dan Tuhan kemudian kata, ya sinilah, datanglah. Ya, dan kemudian kita tahu ceritanya Petrus turun dari perahu itu, kemudian dia berjalan di atas air. Ya, dia berhasil jalan di atas air. Ini sangat luar biasa sekali. Ya, ini melawan hukum alam. Ya, melawan hukum alam. Bagaimana mungkin orang bisa jalan di atas air? Tapi Petrus bisa karena Petrus memandang Yesus. Saudara bisa membaca ayat di ayatnya itu bahwa Petrus memandang kepada Tuhan Yesus. Nah, ayat 30-31 ini bunyinya gini. Ya, kita baca sama-sama yuk. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, Petrus, dan mulai tenggelam. Ya, pada waktu dia merasa takut, disitulah dia mulai tenggelam. Lalu dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudaraku, Yesus bergerak cepat. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Ya, kenapa? Saudaraku, kalau Petrus tenggelam, repot dia mesti cari murid yang lain lagi, betul nggak? Ya, jadi ya, Tuhan Yesus bergerak cepat. Ya, dia nggak mau kehilangan murid yang satu ini, yang bawel ini. Ya, ketika Petrus mulai merasa-rasa, ya, ketika dia mulai ketakutan dengan situasi yang ada di sekitarnya. Ya, saudaraku, saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang ketakutan hari ini, sehingga kita mulai nggak fokus kepada Tuhan.
Ya, Petrus bisa berjalan di atas air karena dia fokus, dia memandang kepada Yesus dan dia berjalan. Selama dia memandang kepada Yesus, imannya luar biasa. Tetapi ketika dia melihat situasi sekelilingnya, ketika dia merasa-rasa tiupan angin, dia mulai menyadari kondisi sekitarnya. Dia ketika menyadari kondisi sekitarnya, fokusnya lepas dari Yesus dan dia mulai tenggelam. Mati aku, dia bilang. Ya, maka matilah imannya. Saudaraku, ketika kita fokus kepada Tuhan Yesus, kita sebetulnya sedang fokus kepada eh, kekuatan ilahi, ya, janji Tuhan. Saudaraku, perempuan ini mengalami terobosan yang luar biasa. Perempuan Kanaan ini mengalami terobosan yang luar biasa ketika dia fokus hanya kepada Yesus senantiasa. Dia nggak fokus kepada perkataan murid-murid yang mencoba untuk mengusir dia. Dia nggak fokus kepada perkataan Tuhan Yesus yang seolah-olah mendiskriminasi dia. Ya, padahal Yesus sebenarnya memang sedang menguji imannya, ya, kepercayaannya dia dengan rasa cuek yang luar biasa. Tapi perempuan ini dia tetap fokus. Dia tetap fokus bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong, untuk menyembuhkan anaknya. Makanya dia kemudian mengalami terobosan yang dahsyat, saudaraku. Yesus memuji dia dan anaknya disembuhkan. Saudaraku, perempuan ini tidak menyerah sedikit pun. Dia mendesak kepada Tuhan, dia sangat fokus kepada Tuhan. Ya, saudaraku, saya menemukan sebuah ironi di sini. Ya, sebuah ironi. Perempuan ini sampai kejadian Yesus datang ke Tirus dan Sidon ini. Atau saya mungkin mengatakan, mungkin Yesus sengaja datang ke Tirus dan Sidon itu sebenarnya justru untuk perempuan dan anaknya ini. Jangan-jangan, ya. Sama seperti Yesus pada waktu dia ke Gerasa, dia mendarat, dia usir setan legion itu, kemudian Yesus kemudian didesak untuk pergi lagi. Jadi seolah-olah Yesus memang datang ke Gerasa hanya untuk si orang gila itu. Kemudian dia udah sembuhkan, Yesus balik lagi. Nah, kasus ini mungkin mirip seperti itu ya. Yesus itu seolah-olah datang ke Tirus dan Sidon hanya untuk keperluan perempuan dan anaknya ini. Ya. Jadi saya menemukan sebuah ironi begini, saudaraku. Perempuan ini nggak pernah lihat Yesus, dia hanya dengar kabar tentang Yesus. Jangankan bersama-sama, lihat aja belum pernah. Ya, dia hanya dengar berita tentang Yesus, tapi dia percaya mutlak. Dia sangat fokus kepada Yesus. Dia sangat percaya kepada Yesus. Sedangkan si Petrus ini, yang setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus, justru dia nggak fokus kepada Tuhan Yesus. Dia kehilangan imannya. Dan dia tenggelam, saudaraku. Jadi saya menemukan ironi ini. Ya, kita belajar untuk mendekat dan mendesak kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang keempat, yang terakhir, ya, kita mau belajar sepakat dengan firman Tuhan. Ya, ada kuasa di dalam kesepakatan. Ya, di dalam Matius 18:19, saya nggak tahu ada nggak ayatnya ya. Matius 18:19, ya, ada itu. Yuk, kita sama-sama baca yuk. 2, 3. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sepakat meminta apapun juga, sepakat. Ya. Nah, kalau bicara sepakat, itu berarti melibatkan 2 pihak. Ya, saudaraku, ketika kita sepakat dengan firman, ya, sepakat dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan, itu kita sudah 2 pihak, loh. Saya dan firman. Betul tidak? Ketika firman Tuhan mengatakan bahwa jangan kamu khawatir, saya percaya. Bukankah burung di udara Tuhan pelihara? Bukankah Bapamu tahu apa yang kamu perlukan? Percayalah kepada Dia. Saya percaya juga, saudaraku. Berarti sepakat. Saya sepakat dengan firman, berarti sudah 2 pihak. Ya, 2 pihak, 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Ya, jadi saudaraku, di dalam doa kita itu bisa bersepakat dengan Tuhan. Ya, 2 pihak kan. Maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Saya ajak kita baca Roma pasal 4. Next. Ya. Roma pasal 4 ayat selanjutnya, pasal selanjutnya, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham itu berharap dan percaya. Ya, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun
Ya, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah apa tuh? Telah tertutup ya. Ya. Terus tetapi perhatikan terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Ini sangat luar biasa. Iman Abraham tidak menjadi lemah walaupun tubuhnya sudah sangat lemah, sudah hampir 100 tahun. Ya. Saudaraku, saya percaya Bapak Ibu Saudari, kita kerja itu ada kontrak kerja. Ya. Jadi ada kontrak kerja yang harus disepakati. Artinya apa? Ada perjanjian yang harus dipenuhi oleh dua belah pihak. Yang luar biasa, Tuhan itu berjanji. Ya, dia memberikan janjinya. Berarti dia harus menjawab, dia harus memenuhi janji itu. Jadi janji Tuhan itu adalah sepakat selama-lamanya. Berarti itu akan terjadi, ya. Tinggal tunggu waktu aja, ya. Jadi sama seperti Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa kamu akan punya anak. Dan di dalam Roma pasal 4 ini, Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat ke 15 atau 16. Di situ dikatakan bahwa aku sudah menetapkan engkau menjadi bapak banyak bangsa. Padahal Abraham belum punya anak, saudaraku. Tapi Tuhan mengatakan, aku sudah menetapkan, aku sudah memutuskan. Jadi Tuhan tuh sudah mengambil keputusan, Abraham walaupun dia belum punya anak dari Sarah, dia belum punya anak kandung, dia belum punya waris, tapi Tuhan mengatakan, aku sudah memutuskan. Aku sudah menetapkan. Saudaraku, kalau Tuhan sudah menetapkan, berarti itu akan terjadi. Amin. Ya, bayangkan Tuhan mengambil keputusan. Ya, saudaraku, ingat Alkitab ini sudah ditulis selesai sampai kitab Wahyu. Selesai sampai Yerusalem baru itu turun. Ya. Sebenarnya skrip drama, skrip film ini sudah selesai. Sutradaranya Tuhan itu sudah menuliskan semuanya sampai selesai. Makanya Paulus mengatakan kita ini lebih daripada pemenang. Karena memang kenyataannya begitu. Jadi Tuhan itu sudah memutuskan, dia sudah memberikan janji. Jadi terhadap janji-janji Tuhan itu kita bisa pegang, saudara. Ya, terhadap firman Tuhan itu kita bisa percaya penuh. Bahwa kalau Tuhan sudah katakan, bahwa kalau itu sudah tertulis di dalam firman, janji itu kita bisa berharap di situ. Itu keyakinan saya. Sama dengan perempuan Kanaan ini. Dia percaya kepada Kristus, ya. Dia percaya kepada berita-berita yang dia dengar tentang Yesus. Itulah keyakinannya dia. Itulah kepercayaannya dia. Perempuan ini, dia sepakat dengan berita-berita itu. Bahwa Yesus ini penyembuh. Bahwa Yesus ini anak Daud. Dia itu Mesias, jadi Tuhan. Ya, jadi perempuan ini sangat yakin kepada sang firman ini, kepada Tuhan Yesus ini. Nah, kembali lagi kepada Abraham dan Sarah. Mungkin slide-nya bisa dilanjutkan satu lagi. Jadi, betul yang tadi. Abraham dan Sarah ini adalah cerita tentang fakta melawan janji Tuhan. Ya, faktanya Sarah itu mandul. Tapi janji Tuhan dia akan punya anak. Faktanya Abraham dan Sarah ini belum punya anak, tapi janji Tuhan keturunannya akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Ya. Fakta itu akan terus berubah seiring dengan waktu, tetapi janji Tuhan itu sifatnya kekal selama-lamanya. Ya. Faktanya tanah Israel itu dikuasai oleh bangsa-bangsa Kanaan pada zaman dulu sebelum Israel masuk. Tapi janji Tuhan ya ratusan tahun kemudian bangsa Israel, keturunan Abraham, ya dipimpin oleh Musa dan Yosua. Yosua membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudaraku, faktanya ketika doa kita nggak dijawab-jawab, kita terus bergumul dalam persoalan. Seringkali orang menjadi tidak sabar, dan seringkali kita mulai menyalahkan situasi, mulai menyalahkan orang lain, kita mulai menyalahkan pendeta, kita mulai menyalahkan Tuhan bahkan. Ya, saudaraku, janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, sekali lagi perempuan ini dia sepakat dengan berita-berita yang dia dengar tentang Tuhan Yesus. Dia mempunyai iman kepada Tuhan Yesus sehingga akhirnya dia mengalami terobosan.
Sama seperti Abraham, dia sepakat dengan janji Tuhan, dia sangat percaya, walaupun dia belum punya anak, fisiknya sangat menurun dan Sarah itu mandul. Faktanya itu seperti begitu. Tapi Abraham sangat percaya kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya ingin akhiri. Mari kita belajar percaya dan berharap kepada janji Tuhan. Ya, mari kita sambut datangnya breakthrough faith, ya, iman yang menghasilkan terobosan. Ya, dengan cara bagaimana? Mari kita mengambil keputusan hari ini untuk senantiasa datang kepada Tuhan apapun kondisinya. Ya, justru saya katakan di tengah-tengah pandemi ini, justru kita harus semakin mendesak untuk datang kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Terus tingkatkan kedekatan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Dan mari kita belajar untuk mencintai firman. Mari kita belajar sepakat dengan firman Tuhan. Ya, karena itulah yang akan menghasilkan terobosan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Ya. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama sebentar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan kami untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Kami mengambil keputusan untuk terus datang kepada Tuhan. Kami tidak pernah mau menyerah dengan hidup kami, dengan kondisi yang ada hari ini. Sebaliknya kami mau terus mendekat kepada Tuhan senantiasa, dan kami mau sepakat dengan firman, dengan janji Tuhan. Kami percaya seperti Abraham, kami akan mengalami terobosan juga pada akhirnya. Karena hanya di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada hostnya.